Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kenikmatan jasmani dan rohani. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita panjatkan dalam mengucapkan kalimat tauhid bersama alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada dunia hatta akhirat. Baik, kawan-kawanku sekalian, perkenankan saya di sini sebagai mahasiswa UIN SSC Cirebon ingin mempresentasikan makalah tentang Cirebon Studies, yaitu dengan judul Sistem Kesenian di Cirebon Bersatu. Itu wayang kulit, ada wayang golek cepak dan wayang wong, dan lukisan kaca. Dan tentunya rasa hormat ini saya persembahkan kepada dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Ya, beliau adalah Bapak Heru Prayoko MPD. Semoga beliau berkenan dan menerima presentasi dari saya selaku siswanya. Bagi pendahuluan, Cirebon, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, itu memiliki kekayaan budaya dan seni yang sangat khas. Seni pertunjukan dan seni rupa di Cirebon telah berkembang sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga kini. Memadukan berbagai pengaruh budaya lokal, Hindu, Islam, serta Tionghoa. Dalam konteks seni tradisional, Cirebon dikenal dengan beberapa bentuk kesenian yang masih lestari hingga saat ini, seperti wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Seni-seni tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, moral, serta spiritual. Ada beberapa kesenian tradisional yang berkembang di Cirebon. Yang pertama yaitu kesenian wayang kulit. Yang kedua, ada wayang golek cepak. Yang ketiga, wayang wong. Yang keempat, lukisan kaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama apa itu wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Yang pertama, wayang kulit Cirebon. Wayang kulit adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang menggunakan boneka atau tokoh-tokoh yang terbuat dari kulit sebagai media untuk bercerita. Kemudian, bagaimana sejarah dan asal-usul wayang kulit Cirebon? Sejarah dan asal-usul wayang kulit Cirebon itu dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha yang masuk ke Jawa melalui kerajaan-kerajaan besar. Cirebon sebagai pelabuhan yang ramai dan pusat perdagangan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai kebudayaan, termasuk kebudayaan Islam dan Tionghoa. Pengaruh ini membuat wayang kulit di Cirebon menjadi lebih dinamis, menggabungkan unsur-unsur lokal dan agama dalam cerita-cerita yang ditampilkan. B. Ciri khas wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Cirebon itu lebih cepat dalam hal tempo dan dinamis dalam gerakan. Pementasan wayang kulit ini menggunakan gamelan sebagai pengiring dan didalangi oleh seorang dalang yang mengandalkan alur cerita. Bahasa Cirebon yang digunakan dalam dialog itu menjadikan wayang kulit Cirebon berbeda dengan daerah lainnya, dengan nuansa lokal yang lebih kental. Sekarang C. Fungsi dari wayang kulit Cirebon, selain sebagai hiburan, wayang kulit Cirebon juga memiliki fungsi religius dan edukatif. Pertunjukan wayang kulit sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran agama, serta untuk mempererat hubungan sosial antara masyarakat. Kesenian tradisional Cirebon yang kedua yaitu wayang golek cepak. Wayang golek cepak adalah varian dari wayang golek yang lebih dikenal di daerah Jawa Barat dan Cirebon. Berbeda dengan wayang kulit yang menggunakan media kulit, wayang golek cepak menggunakan boneka kayu yang dapat digerakkan. Wayang golek cepak memiliki karakteristik yang sangat dinamis dan cepat, yang membuatnya mudah diterima oleh masyarakat umum, terutama untuk hiburan. Adapun sejarah dan perkembangan wayang golek cepak.
golek cepak berkembang di Cirebon pada awal abad ke-20 sebagai adaptasi dari wayang golek yang berasal dari Jawa Barat. Gaya dan bentuknya lebih sederhana, namun tetap mempertahankan nilai-nilai estetika dan cerita yang ada dalam wayang. Adapun ciri khas wayang golek cepak itu memiliki ciri khas gerakan yang cepat dan humor yang kental. Cerita-cerita yang dibawakan dalam wayang golek cepak seringkali mengandung unsur humor dan kritik sosial yang membuatnya mudah dipahami dan dinikmati oleh masyarakat. Adapun fungsi dari wayang golek cepak tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan moral dan sosial. Seringkali pertunjukan wayang golek cepak juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak. Kesenian tradisional yang ketiga yang ada di Cirebon yaitu wayang wong. Wayang wong adalah seni teater yang menggunakan aktor manusia untuk memerankan tokoh-tokoh dalam cerita wayang. Berbeda dengan wayang kulit dan wayang golek, wayang wong itu menampilkan aktor yang mengenakan kostum dan make up khusus yang menyerupai karakter wayang. Sejarah dan asal-usul wayang wong. Wayang wong berkembang di Cirebon pada masa Kesultanan Cirebon. Ini merupakan gabungan antara teater tradisional dan cerita-cerita mitologi dari Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan ciri khas budaya Cirebon. Ciri khas dari wayang wong. Ciri khas dari wayang wong adalah penggunaan aktor manusia yang memerankan tokoh-tokoh wayang dalam gerakan tari yang indah dan ekspresif. Pertunjukan wayang wong sangat mengandalkan kemampuan akting dan tarian dari para pemainnya. Yang selanjutnya, fungsi. Wayang wong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Pementasan wayang wong sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan keagamaan di Cirebon. Kesenian tradisional yang ada di Cirebon untuk yang keempat yaitu lukisan kaca. Lukisan kaca adalah seni rupa tradisional yang sangat khas di Cirebon. Lukisan ini menggunakan teknik melukis di balik kaca, menghasilkan efek visual yang sangat indah dan unik. Lukisan kaca di Cirebon seringkali menggambarkan berbagai tema, baik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, cerita religius, atau meteorologi lokal. Sejarah dan perkembangan lukisan kaca. Lukisan kaca mulai berkembang di Cirebon pada abad ke-19, mana dipengaruhi oleh pengrajin dari Tionghoa dan Belanda. Lukisan kaca menjadi populer di kalangan masyarakat Cirebon sebagai hiasan rumah, terutama pada saat perayaan-perayaan agama atau perayaan keluarga. Adapun ciri khas, lukisan kaca Cirebon itu memiliki ciri khas motif warna cerah dan gaya lukisan yang halus. Banyak lukisan kaca yang menggambarkan alam, kisah agama, atau simbolisme tertentu yang memiliki makna dalam tradisi masyarakat Cirebon. Adapun untuk fungsi lukisan kaca di Cirebon, lukisan kaca di Cirebon tidak hanya berfungsi sebagai karya seni yang indah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya dan religius. Lukisan kaca sering digunakan untuk menghias rumah atau tempat ibadah dan seringkali mengandung pesan simbolis atau spiritual. Untuk penutup, sistem kesenian di Cirebon yang mencakup wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca merupakan cermin dari kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Cirebon. Keempat bentuk seni ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga berfungsi sebagai media untuk melestarikan dan menyampaikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Masing-masing seni ini memiliki karakteristik yang unik, namun saling berhubungan dalam konteks budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, melestarikan kesenian tradisional ini menjadi hal yang paling penting untuk menjaga identitas dan warisan budaya Cirebon yang kaya.
Demikian yang dapat saya sampaikan selaku makalah dari awal sampai akhir. Banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk